Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di mana Allah telah melimpahkan karunia kesehatan dan keselamatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat berangkai salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik anak-anak Ustadz, bertemu lagi dengan Ustadz Safrian dalam keputraan kita kali ini. Keputraan kita kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor menurunnya prestasi belajar seseorang. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor ini kita harus mengetahui dulu apa sih prestasi itu. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan baik secara individual maupun kelompok yang berupa pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi seseorang dikatakan berprestasi adalah mendapat hasil yang telah dicapainya. Kalau anak-anak peserta didik kita mendapatkan hasil belajar tentu dengan menerima nilai rapot. Nah, perubahan dalam performa akademis seseorang anak didik ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada dua hal yang mempengaruhi menurunnya prestasi peserta didik atau anak didik. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari hal-hal yang muncul dari dalam diri sendiri anak didik kita. Nah, contohnya seperti rasa malas, kurang istirahat ataupun kurang tidur, kemudian karena sakit ataupun kurangnya minat belajar bagi si anak. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan di luar dari diri si anak. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat dalam hal berinteraksi secara sosial. Faktor eksternal ini paling banyak dibandingkan faktor internal, tetapi kedua faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada orang tua yang selalu berharap dan menuntut anaknya untuk berprestasi dalam setiap hal. Hal ini menjadi beban bagi si anak, sehingga si anak menurun performa dan prestasinya secara akademis maupun keterampilannya di sekolah karena merasa terlalu terbebani oleh harapan dan keinginan orang tuanya. Baik, faktor eksternal lainnya dan sangat-sangat mengkhawatirkan orang tua saat ini adalah penggunaan smartphone yang tanpa kontrol dari orang tua. Hal ini menjadikan faktor eksternal yang paling besar saat ini dan menjadi pemicu menurunnya prestasi peserta didik kita pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, untuk orang tua yang bijak, pada saat anak usia sekolah, pandai-pandailah dan mengontrol anaknya untuk menggunakan smartphone. Jangan berlebihan dan berikan waktu yang cukup kepada anak menggunakan handphone. Dan anak dalam penggunaan handphone jangan dibiarkan 24 jam tanpa pengawasan dari orang tua. Ada lagi faktor eksternal lainnya seperti persaingan yang cukup tinggi antara sesama rekan siswa peserta didik itu di dalam kelas. Nah, kebanyakan siswa ataupun peserta didik dalam menyikapi persaingan mereka cenderung untuk melakukan segala hal untuk mempertahankan prestasinya agar tetap nomor 1.
Tetapi hal ini tidak mungkin, sama seperti roda yang berputar, terkadang berada di bawah, terkadang berada di atas. Jadi hal yang wajar jika prestasi seorang anak itu naik turun. Tetapi menjadi tidak wajar jika anak sama sekali tidak memiliki prestasi apapun. Nah, bagaimana untuk meningkatkan prestasi kita sebagai seorang anak didik? Nah, pandai-pandailah kita untuk memotivasi diri sendiri. Motivasi merupakan dorongan ataupun gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita? Ini berkaitan dengan kemampuan dan keinginan kita untuk memperbaiki diri. Saya akan memberikan 3 hal yang berkaitan bagaimana meningkatkan prestasi belajar kamu di sekolah maupun di rumah untuk memotivasi diri kamu sendiri. Yang pertama, kamu jangan berpuas diri akan apa hasil yang kamu peroleh saat ini. Pada saat kamu berpuas diri, kamu cenderung akan merasa paling hebat. Kamu cenderung tidak akan mendengarkan perkataan orang lain, apalagi mendengarkan guru. Kenapa? Karena kamu merasa sudah lebih baik dibandingkan yang lain, sudah lebih tahu dibandingkan yang lain, dan sudah merasa dirimu paling tahu segalanya. Nah, sikap berpuas diri ini sikap yang kurang baik. Maka hati-hatilah jika sudah mendapatkan sikap berpuas diri. Yang kedua, hindari memilih pelajaran yang hanya kamu senangi saja untuk kamu ikuti. Nah, ini biasanya terjadi anak didik cenderung mengikuti pelajaran yang disenangi saja. Kalau yang tidak disenangi, dia akan malas dan tidak mau belajar. Contohnya, anak-anak cenderung menyukai pelajaran IPS dibandingkan IPA. Anak-anak lebih cenderung menyukai pelajaran melukis, menggambar dibandingkan matematika. Padahal guru meminta peserta didik itu hanya lulus KKM atau ketuntasan minimal saja. Artinya, kamu juga harus tidak boleh memilih atau memilah mana yang hanya kamu senangi saja dan mengabaikan yang tidak kamu senangi. Yang terakhir adalah sikap disiplin dan pantang menyerah. Sikap ini perlu kamu tanamkan sejak dini, karena sikap disiplin dan pantang menyerah adalah modal dasar kamu untuk keluar menjadi pemenang dan memiliki prestasi. Di bidang apapun, sikap disiplin dan pantang menyerah ini harus kamu tanamkan dan camkan sejak saat ini. Kesimpulannya, ada prestasi yang bisa kamu raih dan kamu pertahankan terus-menerus adalah sikap baik bagi orang tua dan lingkungan sekitarmu. Ini juga sebuah prestasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.